Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, berjumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik rekan-rekanku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal-soal tes teknis P3K untuk guru agama Islam tahun 2023. Baik teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik, kita langsung saja ya teman-teman pada pembahasan soal. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal untuk kita pelajari bersama, kita bedah bersama eh, terkait soal-soal ini adalah soal-soal yang sumbernya adalah untuk tes yang tahun kemarin ya. Saya tanyakan kepada teman-teman saya yang sudah mengikuti tes di tahun kemarin dan alhamdulillah mereka semuanya lulus ya. Nah, baik yuk kita langsung saja pada pembahasan soalnya. Yang pertama adalah pengertian hadis menurut bahasa, yaitu yang pertama takrir, yang B perkataan atau perbuatan, yang C persetujuan, yang D peribadatan, yang E keyakinan. Nah, kita bahas ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan untuk pembahasannya sendiri. Nah, pengertian hadis menurut bahasa dan istilah pada intinya bisa dimaknai sebagai segala perkataan, sabda, atau perbuatan dan ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan hukum syariat Islam selain Al-Quran. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, sudah bisa disimpulkan bahwasanya untuk jawaban nomor 1 itu adalah yang B, yaitu perkataan ataupun perbuatan. Kemudian kita coba lanjutkan, yaitu pengertian hadis menurut bahasa dan istilah ini tentunya perlu kamu ikuti dengan pemahaman dari para ahli. Nah, untuk pengertian hadis menurut bahasa dan istilah terkhusus dari para ahli, yaitu yang pertama menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan sabda, perbuatan, hal ihwal, kejadian, peristiwa, dan masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian menurut ahli usul fiqh, yaitu usuliyun, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang hanya berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Kemudian menurut jumhur ulama, beberapa ulama berpendapat bahwa pengertian hadis menurut bahasa dan istilah adalah segala perkataan, yaitu sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya, yaitu takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para tabi'in. Nah, jadi di sini cukup jelas ya. Untuk jawaban dari soal nomor 1 ini tentunya yang B, teman-teman. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, boleh silahkan ditambahkan di kolom komentar ya, agar kita bisa belajar untuk memahami soalnya. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Nah, di bawah ini yang tepat mengenai pengertian sanad, yaitu yang pertama, yang A, para sahabat yang hidup semasa dengan Rasulullah. Kemudian yang B, orang pertama yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian yang C, orang yang menulis hadis Rasulullah SAW. Dan yang D, seseorang atau sekelompok orang yang pertama melihat dan mendengar
pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis. Kemudian yang E, orang yang setia dan rela mati demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba kita simpulkannya di sini teman-teman, kita bahas terkait sanad. Nah, sanad adalah segala sesuatu yang sangat penting dalam mempelajari ilmu agama Islam. Sebab sanad adalah sesuatu yang menjaga validitas informasi yang disampaikan dari guru ke murid sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga guru kita atau dari penulis kitab hingga kita yang mempelajari kitab tersebut. Nah, tanpa sanad, ilmu seseorang terutama yang terkait agama Islam dapat diragukan. Sebab dengan adanya sanad yang jelas, kita bisa mengetahui bahwa ilmu yang disampaikan oleh seorang ulama memang benar-benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, sanad adalah sesuatu yang juga memiliki fungsi untuk menguji validitas sebuah informasi berupa hadis, atsar, dan kabar yang dibawa oleh seorang rawi atau informan guru syekh. Dari penjelasan singkat tersebut dapat dipahami ya bahwa sanad adalah hal yang sangat penting untuk menguji apakah suatu dalil atau ilmu berasal dari Nabi Muhammad SAW atau bukan. Jadi jawaban dari soal nomor 2 itu di sini yang jelas adalah yang D ya, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang pertama melihat dan mendengar pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis. Ya, mungkin ada tambahan ataupun ada kekeliruan dari saya yang ingin teman-teman betulkan, boleh silahkan dibetulkan di kolom komentar ya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Di bawah ini yang termasuk bagian-bagian hadis, yaitu yang A surah, yang B riwayat, C sanad, D sunnah, E hikayat. Nah, kita bahas secara umum. Sebuah riwayat dapat dikatakan sebagai hadis, manakala ia melengkapi setidaknya 5 unsur. Nah, 5 unsur ya. 5 unsur penting berikut, yaitu yang pertama, rawi, sanad, mukharij, siyagul, ada, dan matan hadis. Rawi adalah informan yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri atas sahabat, yaitu tabi'in, tabi'it tabi'in, dan seterusnya. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah jelas ya teman-teman, bahwa di sini untuk jawaban yang nomor 3 ini, yang pertama coba kita lihat surah. Di sini tidak ada, berarti bukan, tidak termasuk. Kemudian riwayat, di sini riwayat pun juga tidak termasuk. Kemudian untuk sanad, sanad ada ya di sini, sanad, jadi sanad kita centang. Kemudian sunnah, sunnah di sini tidak ada. Kemudian yang E hikayat, hikayat pun tidak termasuk. Jadi yang benar untuk jawaban dari soal nomor 3 adalah yang C, yaitu sanad. Baik, kita lanjutkan ya pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, di bawah ini merupakan sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu yang pertama ijma, yang A, kemudian yang B, Al-Quran, kemudian yang C, Al-Hadis, kemudian yang D, fatwa ulama, dan yang E, ijtihad. Nah, coba kita bahas ya di sini. Untuk pembahasannya, sumber hukum Islam merupakan rujukan atau landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Oleh karena itu, segala ketentuan dalam kehidupan harus bersumber atau berpedoman pada hukum tersebut. Nah, sumber hukum
dalam Islam digolongkan menjadi tiga. Nah, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, Al-Quran merupakan sumber pertama hukum Islam yang memuat panduan kehidupan manusia. Adapun hadis yang merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam ketiga. Nah, di sini yang ditanyakan adalah di bawah ini yang merupakan sumber hukum Islam ketiga, teman-teman. Jadi, ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran. Nah, dan hadis, ya. Ijtihad digunakan untuk menetapkan sesuatu hukum Islam yang belum disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Akan tetapi harus memenuhi kaidah berijtihad dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Setiap muslim seharusnya berpegang teguh pada ketiga sumber hukum tersebut agar memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan. Jadi cukup jelas ya di sini. Untuk jawaban dari soal nomor 4 itu adalah yang E, yaitu ijtihad. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Nah, sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan dalam hukum Islam dinamakan. Yang pertama sunnah, yang kedua wajib, yang ketiga makruh, yang keempat mubah, yang kelima haram. Nah, coba kita bahas di sini. Di dalam Islam ada 5 hukum atau kaidah yang dijadikan patokan perbuatan manusia, baik beribadah maupun bermuamalah. 5 kaidah itu adalah yang pertama, wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Nah, kelimanya bisa disebut al-ahkam al-khamzah atau hukum yang 5. Yang pertama dulu ya, yaitu dari wajib ya. Wajib adalah sesuatu yang kaidah hukum Islam yang mengandung perintah harus dilaksanakan dengan mendapat pahala dan berakibat mendapat dosa bila meninggalkannya. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan dalam hukum Islam, ya. Kemudian di sini sunnah. Nah, sunnah ini mengandung suatu anjuran untuk melaksanakan sesuatu yang akan memberi manfaat, memperoleh pahala bagi pelaku, dan tidak ada konsekuensi menanggung dosa bila meninggalkannya. Nah, ini untuk sunnah. Kemudian makruh ya, merupakan kaidah yang mengandung muatan selayaknya tidak dilakukan dengan mendapat pahala, dan bila dilakukan akan mendapat kerugian bagi pelaku yang tidak berdosa. Nah, ini untuk makruh. Kemudian sedangkan kaidah yang memberikan kewenangan kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah mubah. Sementara haram merupakan kaidah mengandung larangan untuk dilakukan dengan konsekuensi mendapat dosa, namun bila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Jadi cukup jelas ya di sini teman-teman. Yang pertama adalah sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Nah, di sini coba kita lihat yang mubah ini, sedangkan kaitan yang memberikan kewenangan kebebasan memilih untuk melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu. Ya, jadi boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Ya. Jadi itu adalah mubah. Jadi cukup jelas ya teman-teman di sini untuk jawaban dari soal nomor 5 ini adalah yang D, yaitu mubah. Boleh silakan dikoreksi jika ada hal yang menurut teman-teman salah, silakan
dikoreksi di kolom komentar ya. Kita lanjutkan kembali pada soal nomor 6, yaitu hukum taklif jumlahnya ada yang A2, B4, C3, D5, E6. Nah, kita bahas di sini dari sisi ini hukum taklif seperti dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf terbagi kepada 5 macam, yaitu yang pertama wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Nah, kira-kira itu ya teman-teman. Jadi jawaban dari soal nomor 6 tentunya yang D, yaitu 5. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Nah, di sini ada soal mengkonsumsi atau makan makanan yang mempunyai aroma tidak sedap termasuk dalam kategori hukum. Yang pertama itu boleh, kemudian wajib, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Nah, kita coba membahasnya ya teman-teman. Di sini satu persatu. Hukum konsumsi makanan yang beraroma tidak sedap karena zatnya adalah kharanah atau makruh. Maksud hukum kharanah atau makruh dalam hal ini adalah tuntutan agar sebaiknya suatu perbuatan ditinggalkan, sebab arti dari makruh ini adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah dibenci atau tidak disukai. Nah, secara bahasa, makruh artinya sesuatu yang dibenci, yaitu makruh merupakan perkara yang dilarang, tetapi larangan tersebut bersifat tidak pasti. Suatu perbuatan dikatakan makruh apabila ditinggalkan dirasa lebih daripada mengerjakannya. Misalnya, berkumur atau memasukkan air ke hidung secara berlebihan saat puasa Ramadan. Nah, makruh dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu makruh tahrim dan makruh tanzih. Nah, makruh tahrim di sini adalah sesuatu yang secara pasti dilarang oleh syariat. Ya, dilarang ya. Seperti larangan memakai perhiasan emas bagi laki-laki. Sementara untuk makruh tanzih adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya, tetapi larangan tersebut bersifat tidak pasti. Seperti makan daging kuda ketika dalam kondisi perang, mengkonsumsi makanan berbau menyengat, yaitu pete, jengkol, bawang putih, dan sebagainya. Meniup makanan dan minuman panas, minum sambil berdiri, dan lain-lain. Jadi cukup jelas ya teman-teman untuk jawaban dari soal nomor 7 ini adalah yang D, yaitu makruh ya. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, yang mempunyai fungsi sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia adalah pengertian dari yang A. Kalam, B. Sunnah, C. Hadis, D. Al-Quran, E. Firman. Tentunya adalah yang D, yaitu Al-Quran. Al-Quran atau kitab Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang dipercayai Muslim bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surat, 114 surat
dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Cukup jelas ya teman-teman di sini, yaitu jawabannya adalah yang D. Kemudian kita lanjutkan pada soal nomor 9. Nah, contoh perbuatan sunnah di bawah ini yaitu sholat yang pertama, yang A sholat 5 waktu, kemudian yang B sholat fardu, yang C sholat Jumat, kemudian yang D sholat jenazah, kemudian yang E sholat Idul Fitri. Nah, untuk pembahasan sendiri di sini macam-macam sholat sunnah. Di sini adalah sholat taubat, sholat sunnah 2 rakaat bagi setiap manusia yang berbuat dosa untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya yang telah dilakukan. Nah, ini untuk sholat taubat ya teman-teman. Di sini yang pertama macam-macam sholat sunnah yaitu sholat witir, kemudian sholat duha, sholat hajat, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat istikharah, kemudian sholat tarawih, kemudian sholat sunnah rawatib, dan kemudian sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, di sini yang termasuk yang ada yang E, yaitu sholat Idul Fitri. Ya, di sini untuk contoh perbuatan sunnah di bawah ini yaitu sholat yang E, pastinya sholat Idul Fitri. Yang A ini adalah hukumnya wajib, yang ini wajib, dan ini pun juga. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman pada soal berikutnya, yaitu soal terakhir, soal nomor 10. Nah, secara berangsur-angsur, kitab suci Al-Quran turun selama yang A, 2 tahun 2 bulan 2 hari, kemudian 2 tahun 2 bulan 22 hari, kemudian 22 tahun 2 bulan 22 hari, kemudian 2 tahun 2 bulan 2 hari, kemudian 22 tahun 22 bulan 22 hari. Nah, coba kita bahas mengenai Al-Quran diturunkan dalam tempo menurut satu riwayat yaitu 2 tahun 2 bulan 22 hari. Yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun-tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lahul Al-Mahfudz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Hikmah ini diisyaratkan oleh firman Allah, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Isra, Quran Surat ke-17, ayat ke-106, yaitu membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang Maha Bijaksana. Walaupun Al-Quran turun secara berangsur-angsur dalam tempo 22 tahun 2 bulan 22 hari, tetapi secara keseluruhan terdapat keserasian di antara satu bagian dengan bagian Al-Quran lainnya. Hal ini tentunya hanya dapat dilakukan Allah yang Maha Bijaksana. Jadi cukup jelas ya teman-teman di sini. Untuk jawabannya tentunya yang C, yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kita akan sambung kembali di video saya selanjutnya terkait pembahasan-pembahasan soal tes P3K untuk guru agama Islam. Baik, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Semoga bermanfaat.
Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. I'm marble in your eyes, swimming in your sky.